Halo Gen FOMO, saya lagi nih, Safar Nurhan, masih di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Seperti biasa, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Cepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegak langsung pilih, termampu bersaing silakan panigas. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Gen FOMO, pada ngerasa gerah nggak sih? Makin mendekati Pilpres, para capres dan cawapres bukannya adu gagasan, malah adu gimmick. Pemirsa, gimmick politik calon Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari para pesaing. Menurut satu tadi. Ya sepakat bahwa memang hari ini entry point tentang gimmick itu boleh-boleh saja. Semuanya boleh. Ini mungkin kampusnya beda kali ya, tapi intinya adalah Jangan dipaksain dong. pelan-pelan, enggak bukan. Jadi, bapak-bapak yang terhormat, rakyat itu butuh lapangan kerja, kesehatan yang terjamin, harga-harga stabil, pendidikan gratis, dan lainnya. Jadi, adu gagasan dong Pak. Jangan joget-joget nggak jelas doang. Ayo kita lihat dan kita hujat gimmick dari tiap-tiap kandidat. Dimulai dari pasangan Anies Muhaimin alias Amin. Nggak banyak sih gimmicknya, tapi yang paling ikonik itu saat Caimin nyelepet Anies Baswedan pakai sarung. Ya, sarung fungsinya untuk nyelepet nih contohnya nih. Nyelepet nih ya. Lumayan pedes. Konteksnya pas sih, karena waktu itu bertepatan dengan Hari Santri. Dan selepet sarung itu memang bagian dari budaya kaum santri untuk bermain dan menghibur diri. Tapi kalau dilihat-lihat, Pak Anies cukup kesakitan tuh. Walau akhirnya ditahan dengan senyum kecut. Waduh, Caimin jangan-jangan emang nyelepet dari hati nih. Ada dendam pribadi ya, Cak? Apa itu juga sebuah kode untuk Pak Anies? Yang maksudnya, jangan macam-macam loh. Gue lebih senior, partai gue lebih gede. Gue selepet abis loh. Sampai sekarang, tren selepet sarung ala Caimin itu masih ada yang ikutin. Walau nggak rame sih, nggak laku kayaknya. Agak berisiko juga. Don't try at home. Selanjutnya, pasangan capres-cawapres yang patut mendapatkan piala Oscar. Kategori kandidat presiden paling gimmick sedunia. Jatuh kepada jeng Prabowo Gemoy dan Gibran mencelek-mencelek. Kumpulan gayang, joget, Menhan Prabowo. Gimik-gimiknya epic, sampai-sampai FYP terus dan jadi tren di TikTok. Wajar sih, dengar-dengar gosip tetangga, konsultan politik mereka itu sama dengan konsultannya Bongbong Marcos, presiden Filipina saat ini, yang merupakan anak mantan presiden diktator dan juga koruptor kelas berat di Filipina. Si Gemoy adalah gimmick andalan dari Pak Bowo, yakni berjoget patah-patah di setiap momen. Mau itu acara formal, non formal. Aku mau gini tadi. Mau itu acara formal, non formal, pokoknya joget terus, joget terus.
Partai Amanat Nasional dengan sekelompok publik figur dari kalangan artis muda itu menangkap peluang dari joget gemoynya Prabowo Subianto di KPU ketika pengumuman nomor. Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jujur, Li, Saya masih bingung. Makna kata gemoy ini apa ya? Apa maksudnya? Sedangkan sang baby Nepo, Gibran Raka Buming Raka, gimmick paling epiknya adalah pernyataan saat deklarasi dulu. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah di sini. Dan sekarang Gibran sering terlihat nggak mau datang ke acara-acara debat, uji publik, dan adu gagasan. Kira-kira ini termasuk gimmick atau emang takut ketahuan kapasitas aslinya ya? Oh, terakhir pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Si rambut putih, gimmicknya itu suka tampil di acara-acara TV, khususnya channel TV Haritanu. Tahu kan stasiun TV yang slogannya oke. Mulai jadi model azan maghrib sampai jadi bintang tamu di MasterChef Indonesia Season 11. Carmok terus. Pak Hari, besok-besok jadwal tampil Pak Ganjar di mana lagi ya? Kalau boleh usul nih, bisa dicoba buat tampil di acara Uang Kaget. Kan isinya gimmick semua tuh. Gen FOMO, sebagai rakyat Indonesia, terkhusus generasi muda, jangan mau dibodohi dengan gimmick-gimmick gemoy, selepet sarung, dan muncul di acara-acara TV. Kita tuh cari presiden, bukan cari badut ulang tahun. Soalnya kita kan udah pada ngerasain nih bagaimana presiden yang mengutamakan gimmick ketimbang gagasan. Masih ingat kan dengan gimmick masuk got?